The parable of the barren fig tree, ayat yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. He also spoke to this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it, and found none. Kita baca bersama-sama 2-3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tuhan Yesus datang kepada setiap pohon kehidupan manusia yang ada di bumi. Ya, jadi manusia itu digambarkan seperti pohon kehidupan, karena di dalam pohon itu kan ada kehidupan. Kita punya blessing story, punya blessing dari Tuhan, tanpa melihat agama, ya, tanpa melihat gereja, suku atau apapun. Tuhan mengasihi kita manusia dengan kasih yang sama, dan diberikan nafas hidup yang sama, dan diberikan kesempatan hidup yang sama untuk percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang telah turun ke dunia, mati di kayu salib, membayar dosa kita lunas dengan darahnya yang mahal, dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang yang kedua kali menjadi hakim. Siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diselamatkan dan diampuni dosanya, dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa yang tidak percaya dihukum. Siapa yang taat melakukan kehendak Bapa boleh masuk surga. Siapapun kita, ya, yang sudah percaya maupun yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, jika tidak taat akan dilempar ke lautan api. Ya, itu saja. Nggak usah putar-putar keliling dunia. Itu saja firman Tuhan. Ya, jadi dan ini adalah untuk orang percaya. Tuhan mencari buah. Ya, katakan Tuhan mencari buah. Tuhan mencari buah dari diri saya. Tuhan Tuhan mencari buah dari diri saya. Ya, buah pertobatan, buah kasih, buah jiwa, buah pelayanan. Ya, buah. Tuhan mencari buah. Di awal itu pasti yang disampaikan oleh saksi Allah itu Yohanes Pembaptis. Dia katakan buah yang sesuai dengan pertobatan, itu yang Tuhan cari. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita udah setia nih di gereja, buah apa yang kita kasih sama Tuhan? Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Buah sulung, buah kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Baik gak sama Tuhan Yesus, baik gak sama gerejanya, baik gak sama hambanya, baik gak sama pelayanannya. Kesetiaan, setia gak melakukan perintah Tuhan? Sudah melakukan setia, sudah melakukan kehendak Bapa, bagus. Sudah melakukan perintah Tuhan, bagus. Setia gak? Itu dia, setia enggak? Ya, kalau enggak setia, cepat-cepat kembali sebelum nafas dicabut. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Dari firman ini kita tahu, ketika seseorang percaya menerima Yesus, Tuhan itu kasih waktu standarnya 3 tahun. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus melayani di bumi 3,5 tahun. Sejak Tuhan panggil kita untuk bertobat, sejak Tuhan sudah jamah kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus, Dia kasih batas waktu itu 3,5 tahun. Tapi dia sudah kasih saya kesempatan hidup. Sejak saya terima Yesus itu sudah belasan tahun. Wah, udah kemurahan Tuhan. Makanya Tuhan tanya, mana buahnya? Buah apa? Buah apa? Ya, tahun berapa saudara terima Yesus? Tahun apa saudara sudah terima Yesus? Bertobat, dibaptis, jadi jemaat. Buah apa yang sudah dikasih sama Tuhan Yesus?
Ya, buah apa yang sudah dikasih sama Tuhan Yesus. Aku mencari buah dari pohon hidupmu, tidak ada, kutebang kau. Itu kan ayatnya kan? Ya, ayat 6. Ya kan? Ayat 7, ayat 8 kan? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa ya? Ayat 7 kan? Tuhan mencari bahwa untuk apa saudara hidup numpang di dunia ini? Tuhan Yesus sang pencipta. Kolose 1 ayat 16. Tuhan menciptakan selangit, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintahan, dan kekuasaan. Tuhan yang ciptakan untuk Tuhan. Kita ini hanya setitik debu di atas bumi. Dan semua yang diciptakan itu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat besar. Dan judulnya firman ini, untuk apa hidup? Menumpang di dunia ini, untuk apa hidup? Untuk Tuhan atau untuk dirimu? Atau untuk dunia? Untuk Yesus atau untuk bolis? Untuk apa? Ya, untuk apa menumpang di dunia ini? Ya, karena dikatakan untuk apa hidup dengan percuma, kata Yesus. Untuk apa kau hidup dengan percuma? Ku kasih kau hidup, kau tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi pertanyaan firman Tuhan untuk kita, untuk apa hidup di dunia ini? Untuk apa hidup menumpang di dunia ini? Untuk apa hidup menumpang di kota ini? Untuk apa hidup menumpang di gerejaku di bumi ini? Untuk apa kita hidup? Untuk curi berkat? Udah dapat berkat, lari, itu namanya pencuri. Miskin, melarat, ya kan, diberkati, didoakan oleh hamba Tuhan, dapat berkat, kayak kau punya rumah, punya mobil, kau lari. Bukan kau kasih buah yang baik, penyembahanmu di gereja, kesehatanmu di gereja, pelayananmu di gereja, kau bawa keluargamu datang menyembah Yesus, kau bawa Injil keluargamu supaya mereka bertobat. Nanti kalau sudah ada buah bertobat, ada buah pertobatannya kau lihat yang sudah kau injili, kau layani, ya ada buah pertobatan, udah terima Yesus, kau bawalah ke gereja, dibaptis oleh hamba Tuhan, dan suruh dia jadi murid Yesus. Itu yang benar. Untuk apa kau hidup di bumi ini, Besti? Ku kasih kau nafas, ku kasih kau gereja, ku kasih kau hamba Tuhan, aku yang ngajar. Ya, untuk apa? Nah, ini pertanyaannya, untuk apa? Ya, kau mati memastikan kau sehatkan kau, ku kasih kau nafas. Untuk apa kesehatanmu itu? Setelah kau sehat bernafas, kau duduk-duduk nonton TV. Aku saja ada di gereja, aku menyembah bersama hamba-hambaku. Kau di rumah ngapain? Ada online, offline, kau tidak mau menyembah aku. Tapi gak ingat kau kemarin mau mati, kau sini menyembah aku, minta tolong, udah ku sembuhkan. Apalagi yang kurang? Minta nafas kan udah ku kasih. Sedangkan aku 2-3 orang berkumpul, aku hadir di gerejaku, kau tidak hadir. Hambaku itu hadir. Yang kau kiranya hambaku itu hambamu, babumu, semua kalian itu hambaku. Ya, bukan kau Tuhan, aku Tuhannya. Aku saja Yesus, anak Allah yang sudah mati dan bangkit. Ketika anak-anakku, hamba-hambaku berkumpul 2-3 orang, aku hadir. Kau tidak pernah hadir. Jadi untuk apa kau hidup? Untuk apa kau diselamatkan? Untuk apa aku mati untuk kau? Untuk apa kau hidup? Untuk apa kau hidup di bumi ini? Untuk apa kau kuselamatkan? Bukan kau bawa jiwa ke gereja, dirimu sendiri kau keluarkan dari gereja, dirimu sendiri kau keluarkan dari persekutuan doa. Gak nyambung. Iman tanpa perbuatan mati. Sudah ku kasih contoh melalui hambaku dan anak-anakku, kau tidak mau lakukan. Sudah ku ajar bawa busa, udah nangis lagi tiap hari. Mereka 15 tahun di sini, tiap hari nangis, tiap hari Kamis nangis, menyembah, aku yang nangis. Tiap hari Sabtu, ini air mata meleleh, ya, aku yang nangis. Tiap hari Minggu, aku yang aku yang nangis. Kau tidak mau. Aku aja nangis dirimu, kau sendiri tidak pernah nangis dirimu. Jadi untuk apa kau hidup? Kutebang kau.
Sudah lama sebenarnya, sudah dari belasan tahun yang lalu kutebang kau. Tapi karena hamba Tuhan ini nih, hari-hari nangis nih hamba Tuhan, berbelas kasihan. Anugerah itu bukan milik hamba Tuhan. Kasih karunia itu bukan milik pendeta, bukan milik hamba Tuhan. Tuhan, jangan tebang Tuhan, kasihlah kesempatan kubersihkan, kasih pelajaran inner healing. Ya, diudahi Tuhan, keluar dari WA group. Oh, mau kutebang lagi, jangan Tuhan, masih kecil anaknya Tuhan. Kutebang, jangan Tuhan, mohon ampunilah Tuhan, ampunilah. Nangis. Ini karena hamba Tuhan, coba lihat. Gak percaya kalian kan? Ini ayat 8 ini. Ini gara-gara ayat 8 ini nyangkutnya. Ya. 2-3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tahun 2015 kau bilang, Tuhan, mungkin tahun depan. Dari tahun berapa di sini? Hai hambaku. Dari tahun 2007. Kata Tuhan, tidak ada lagi. Ya, cukuplah kasih karuniaku, karena tahun 2019 pintu anugerah sudah ditutup. Kau yang mau selamat, cari aku. Itu udah dikasih ya. Sudah dikasih preachingnya, sudah dikasih videonya di WhatsApp maupun di Facebook. Sudah dikasih. Datang kan, tidak mau. Coba kau lihat. Sekarang kan udah tahun 2019. Mau datang kan dia berbalik kembali yang punya itu. Tidak mau datang, betul kan? Dari kemarin aku bilang tebak, kau bilang gak usah. Kau juga jugul. Pakai air mata. Janganlah Tuhan kasih. Udah aku bilang kutebang. Akhirnya jangan balik kan? Jual kau kan? Iya Tuhan. Kau angkat lagi jadi WA singkat. Jadi apa dia? Pengkhianat kan? Keluar gereja kan? Gak percaya kau, udah aku bilang tebang. Gak ada buahnya. Apa hasilnya? Nangis kan kau situ? Banyak kau mati. Dan tekan batin kan kau? Sakit hati. Kau juga masuk katakan, iya Tuhan. Gak percaya, aku bilang tebang. Jadi sekarang apa? Ya sudah tebanglah Tuhan. Amin. Tebang. Kecuali dia bertobat. Baik-baik. Gak mau kau baik-baik sama apa Tuhan. Kau udah dibilang kami tebang. Kecuali kau baik-baik ya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Kami mau bayar hutang-hutang kami, hutang penyembahan kami, hutang perpuluhan kami. Kalau kami dapat berkat, kami kasih Tuhan, kami kasih. Benar janji Tuhan. Udah urusan sama Tuhan. Kalau udah tebanglah Tuhan. Kalau memang gak mau, sudah. Ganti dengan yang lain. Orang jahat, orang apa, orang luar negeri, orang apa, datang. Karena sebelum, ya, karena kursi itu harus penuh di surga. Oh nggak mau ngapain? Disuruh bertobat nggak mau, disuruh berdoa nggak mau, ya. Pindah sana pindah sini ke gereja orang, baru bilang ini itu untuk apa? Betul ya? Atau dari kemarin kau ditebang? Waktu kau masih betul lagi kau ditebang. Waktu kau masih kemarin, mati kau situ, masuk surga kau. Karena kau tidak bersalah kepada gereja dan hamba Tuhan. Benar kan? Benar. Mati dalam iman, lagi baik-baiknya dia. Lagi cinta mula-mula, setia ibadah, setia melayani, jadi WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, pelayan Tuhan, berapi-api, air mata, lagi cinta mula-mula, tidak ada cacat celahnya, tidak pernah ngerumpi, gosipin, yang namanya cinta mula-mula, ya. Terus sakit kan kau, nangis kau. Udah dibilang, kayaknya dia mau dimatikan. Berdoa kita bersama dalam nama Yesus. Roh mau bayar celaka, sakit sini mata, kami tolong matakan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah dia hidup banyak umur. Setelah sehat kau, naik musuh darah kau. Dinasihati nggak mau lagi. Betul kan? Betul kemarin itu mati semuanya. Mati, masuk surga itu. Karena kan dia lagi setia ibadah, setia melayani, setia kasih perpuluhan, setia ngajak sekolah minggu, setia ikut komuda, setia main tamborin, lagi setia itu. Berapa banyak itu ya? 10 orang lebih ada tuh.
Jadi sekarang ini untuk apa kita hidup? Udah dikasih tahu berapa banyak yang mati, tidak mau. Ya, tebang. Ya sudah, Tuhan tebang lah. Ya, kalau Tuhan mau tebang. Mau bilang apa? Masa kita bisa ngelawan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Jadi kalian sendiri harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, puji Dia. Mana buahnya? Berapa jiwa? Berapa jiwa sudah kau bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa? Ya, sudah kau injili, kau ajar. Berapa jiwa kau bawa kepada Tuhan? Injili sampai terima Yesus bertobat. Ya, saya bilang firman Tuhan di sini kan tentang hati. Kita berdoa ya. Semua doa kita kalau tidak dengan hati yang tulus tidak sampai, hanya nyangkut di langit ke-8. Tidak sampai ke tahta Allah Bapa. Kecuali yang berdoa itu punya hati yang suci, tulus dan murni, baru doanya bisa sampai ke tahta Allah Bapa. Kalau tidak hati yang suci murni, doanya hanya sampai di atas bumi, surga tingkat 1, langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu masih 6, 6, 6. 7, 8 itu masih langit, malaikat-malaikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih itu ya. Kalau sudah 7, 8 itu baru yang alam surga, dunia surga ilahi. Ya masih kalau 7, 8 masih level malaikat. Karena malaikat yang bawa doa kita. Jadi malaikat tadi ya, dia bawa dari bumi sampai melewati alam roh, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Karena mereka posisinya ada di 7, 8, jadi mereka bisa bawa doa kita sampai di tempat mereka di surga, tingkat 7, 8. Ya, pokoknya di atas 7, 8 itu dunia malaikat. Terus harus sampai lagi ke tahta Allah, di mana ada tahta Allah, tempat pujian penyembahan. Wahyu 4. Kalau tidak suci murni, malaikat hanya bisa bawa sampai di situ, sampai di tempat mereka. Dia hanya sampai di area malaikat. Jadi malaikat mau bawa sampai ke tahta Allah tidak bisa. Ditolak dari langit 8 ke atas. Ditolak tahta Allah. Jadi makanya dia katakan malaikat-malaikat Allah yang ada di dalam saksi-saksi Allah di bumi ini tidak bisa sampai ke tahta Allah. Memang malaikat itu sudah bawa doa kita. Ya. Doanya memang sudah sampai di surga. Surga yang mana? Ya, tingkat 7, 8. Tapi tidak bisa mereka bawa sampai. Mereka sampai di area mereka. Jadi mereka tidak bisa bawa sampai ke tahta Allah, di mana Allah bertahta yang kita panggil Bapa. Karena pendoanya hatinya tidak suci. Dia tidak lihat kasih pendeta kah, Tuan kah, atau anak kecil atau siapapun, tapi yang hatinya suci dan murni itu yang sampai ke tahta Allah Bapa. Ya, jadi pastikan hati kita suci dan murni, maka semua doa kita diterima oleh Allah Bapa, ditempatkan di suatu tempat seperti kata Taman Eden, tetap ada di situ. Tiba-tiba dia tidak setia lagi, dia berarti kan ke neraka, dibuang ke lautan api kan, tapi doanya tetap ada di situ. Mungkin waktu dulu dia doakan, dia kan hati sedang kasih mula-mula ya. Tiba-tiba dia berubah setia, kayak si Lucy kan di tengah perjalanan dia berubah setia, kan dia buang kan. Sama itu aja Alkitab. Ya, waktu kita cinta mula-mula sampai sekarang kita masih cinta mula-mula, masih setia atau tidak? Kalau tidak setia berarti sudah dibuang, kayak si Lucy. Lucy kan dibuang di tengah perjalanan beserta anak buahnya. Jadi kita ini anak-anak Bapa mau ikut Yesus setia, mau ikut Yesus setia dan tetap setia, atau mau ikut si Lucy dan kelompok-kelompoknya sudah dikasih jabatan WL, pemusik, pengkhotbah, pelayan Tuhan yang paling tinggi, paling hebat, kursi emas, tiba-tiba sombong kan dibuang. Kita mau ikut itu atau kita mau ikut Yesus? Tetap rendah hati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.